Hi guys, back again with ESP English for Physical Therapists. Kali ini kita akan belajar tentang satu materi yang umum di level English for Physical Therapists, yaitu passion form untuk physical therapist passion. Jadi hari ini temanya adalah kita memahami apa saja yang ada dalam formulir pendaftaran calon pasien physical therapist, baik di hospital, di rumah sakit, ataupun di klinik atau health center gitu ya. Nah, kita mulai. Saya akan pakai sebuah form yang saya ambil dari web langsung. Ini webnya www.bonavistavisio. Ini adalah salah satu klinik physical therapist yang benar-benar ada. Jadi saya ambil memang contoh yang internasional yang ada eksis, sehingga harapannya nanti form ini mewakili, walaupun nanti ada perbedaan sedikit dengan yang lain, karena setiap klinik dan health center atau rumah sakit pasti punya perbedaan sedikit lah, tapi secara umum nanti kita insya Allah bisa pahami ini ya. Kemudian kita mulai. Yang pertama, ini formnya ada 2 lembar ini. Biasanya 1 sampai 2 sampai 3 lembar. We got 3 maximum pages. Biasanya paling banyak 3. Kita mulai dari atas. Bonavista Physical Therapy ini adalah alamat dan nama physical therapy centernya ya. Nah, kalian juga mungkin kalau lulus bisa buat general intake. General intake itu adalah sorry, ini WA-nya masuk terus. General intake itu adalah artinya ini untuk umum ya, jadi pendaftaran umum gitu, jadi tidak ada spesifik. Please print clearly gitu. Please print clearly maksudnya bukan di print gitu, tidak, artinya adalah silakan ditulis dengan jelas gitu ya, karena nulisnya pakai tangan ya, tangan, maksudnya handwriting, pakai tulisan tangan, maka kemudian biasanya kita pakai tidak perlu capital. Ini maksudnya adalah yang penting terbaca. Please print clearly. Email address apa ayo? Ya, email address itu adalah alamat email. Sudah biasa kalau di international form hospital itu harus pakai email. Kalau di Indonesia belum umum gitu ya. Kemudian ada name. Name di sini ada 3. Last itu terakhir, first itu awal, middle initial itu tengah. Ini apakah harus diisi? Saya jelaskan dulu apa maknanya. Kalau first itu nama pertama, Fitri kalau saya. Last itu biasanya ya, kalau di Eropa, di Inggris atau di International Citizens Community, itu last itu disebut nama, bisa juga nama keluarga, family name. Marga kalau kita ya, kalau saya mungkin ya tidak ada marganya. Marga saya Kurniawan ya. Fitri Kurniawan. Middle itu yang tengah, biasanya ada nama di tengah, Fitri Josh Kurniawan gitu. Josh itu adalah middle, tengah, nama tengah. Jadi kalau nama kalian cuma satu bagaimana? Ya tulis 2 kali di first dan last ya. Misalnya dodot ya, dodot gitu aja. Oke, jelas ya. Kalau nama kalian 4 ya juga tulis 3 saja ya, first, last, dan middle. Oke. Birth date itu isinya terbalik. Biasanya ada month itu bulan dulu, terus day itu hari, year itu adalah tahun ya. Itu tidak ada masalah. Cara penulisannya ya sama, langsung angka saja. Age itu adalah umur. Sex itu jenis kelamin, male or female. Male itu laki-laki, female itu perempuan ya. Tidak ada yang diantara keduanya ya. So Alberta Health Card ini biasanya kalau ada member cardnya, karena physical therapist itu juga ada program-program membernya ya. Pakai card tidak, kalau ada apa ditulis nama, nomor. Family physician tahu physician apa? Iya betul, dokter umum. Nah, ini mungkin ditulis family physician-nya, dokter umum keluarganya siapa kalau ada ya. Kalau di Eropa itu biasanya setiap rumah sudah endorse karena mereka insurance,
ada asuransi, jadi sudah dari awal itu pasti terdaftar dengan seorang seorang dokter, maaf. First initial and surname. First initial itu adalah nama, surname itu ya nama panggilan, nama asli ya, bukan nama keluarganya. Kalau saya Fitri. Oke. Your address, alamat pasiennya, tidak ada masalah. Kalau alamat tidak usah ditranslate teman-teman, karena nama, alamat, nama tempat, nama masakan itu tidak perlu ditranslate, terjemahkan, karena itu adalah eksotik dan ya tidak perlu diterjemahkan. Misalnya Solo ya Solo aja, nggak usah Solo. Kalau Jakarta ya Jakarta. City own, city itu city or town, kotanya ya di mana. Postal code tahu dong, tebak apa? Iya betul, postal code itu kode pos. Provinsinya di mana? Jawa Tengah, Jawa Timur ya, Sulawesi Selatan, Jambi, nggak tahu ya. Home phone ini yang 027 berapa ya, tergantung kodenya ya. Home phone itu ya rumah, telepon rumah. Work phone itu ya bisa rumah, bisa HP. Cell phone panjangan dari cellular phone, artinya HP kalian nomornya berapa. Incident date, ini kalau memang kalian pasien ini sebagai pasien datang itu punya, memang habis jatuh, mungkin habis main futsal, kesleo dan seterusnya, dislokasi. Nah, incident date-nya, tanggal kejadiannya ditulis di sini, begitu ya. Have you received physiotherapy treatment in the past year? Have you received physiotherapy treatment in the past year? Apakah pernah menerima atau mengalami gitu ya treatment di fisioterapi di masa yang lalu, atau pernah tidak gitu. If so, where? Kalau ya di mana? Is your injury due to a motor vehicle accident? Is your injury itu cedera, due to a motor vehicle accident, disebabkan oleh motor vehicle, kendaraan. Jadi kecelakaan berkendara. Jawabannya gampang, tinggal yes or no. Is your injury due to a motor vehicle accident? Yes, no gitu. Is your injury due to an accident at work? Yes or no. Apakah injurinya terjadi kecelakaan kerja? Yes or no. Injury at work, accident at work itu kecelakaan kerja. Were you refer to Bonavista Physical Therapy? Apakah Anda dirujuk gitu ya ke klinik Bonavista Physical Therapy Center gitu? If yes, kalau ya by whom? Kalau ya siapa yang nge-reference, yang rekomend, ngerujuk siapa? If no, how did you hear of us? Kalau tidak, dari siapa, dari mana taunya? Next, what are your goals and expectation of physical therapist? Apa harapannya? Jadi mau ke sini itu tujuannya apa? Ke physical terapinya ini. Ditulis. Terus ini adalah fees for physiotherapy area as follows. Fees itu biaya sebagai berikut as follows. Private $95 $95, mahal juga ya. Kalau ini US dollar ini sekitar 1.300.000. First visit, kunjungan pertama. Assessment and treatment. Jadi assessment tahu kan kalian. Saya tidak usah terjemahkan karena kalau diterjemahkan ini evaluasi. Assessment kan lebih tahu. And treatment dan perawatan. $65. Subsequent treatment. Subsequent itu lanjutan. Kalau lanjutan biasanya lebih murah ya. Seniors itu apa tahu? Senior itu warga usia lanjut ya, $55. MVA for accident not cover under protocols. Ini adalah asuransi ya. Paket ya. For accident not cover under protocol, untuk kecelakaan yang tidak ditanggung protokol satu asuransi. $150, $150 first visit. Lebih mahal kan kalau tidak pakai asuransi. Kalau kita mungkin BPJS. First visit, assessment, treatment sama. $88 lebih murah kalau yang kedua. Lanjutan, kemudian $20
$20 fee may be charged for failing. $20 may be charge itu di charge itu artinya diisi kalau di HP, kalau charge di sini artinya didenda gitu ya. For failing to attend your appointment. Failing kalau sudah janjian, failing gagal, to attend menghadiri appointment. Kalau sudah temu janji terus kemudian ke kliniknya nggak jadi, didenda $20. Banyak juga ya. Or failing to cancel 6 hours prior to the appointment, atau tidak bisa mengabarkan cancelnya atau tidak jadi penundaannya minimal 6 hours 6 jam sebelum prior to the appointment, sebelum temu janji. Kalau di barat, di budaya barat memang begitu ya, negara maju. Kalau kita janjian tanggung jawab, kalau Anda batal bayar ya. Itu di dunia profesional juga. Oke, ini yang terakhir, physiotherapist practice within a code of ethic and privacy policy in place. Praktek fisioterapisnya dalam ada rule of the game, kode etiknya, and privacy policy yang refer ke aturan privacy dari pasien is in place. Jadi diberlakukan di klinik ini, jadi aman gitu ya. In case of emergency in this office, kalau ada keadaan emergency, your therapist or another staff member will inform you evacuation procedures. Kalau ada tiba-tiba ada keadaan darurat, ini selalu ada di SOP kerja di luar negeri, guys. Kalau ada kebakaran, ada apa dan seterusnya, selalu diucapkan di awal sehingga kalau terjadi kita tahu kemana. Your therapist or another staff, terapinya atau staff yang lain, will inform you evacuation procedures. Nanti akan menginformasikan prosedur evakuasinya lewat mana dan seterusnya. Ini yang mungkin agak berbeda. Kalau di sana selalu ada, seluruh profesional pekerjaan pelayanan publik pasti ada SOP keselamatan emergensinya. Next, please sign in space provided in acknowledgement and understanding of the above. Please sign ini tanda tangan. Space di sini nih, di ruang yang sudah diberikan di bawah, as well as authorizing, dan memberikan izin for my physical therapist to communicate, kepada physical therapist untuk mengkomunikasikan with and receive information, dan mendapatkan informasi dari dokter dan radiologis. Jadi ini kayak pernyataan boleh lanjut treatmentnya, dan informasinya bisa di-share ke dokter dan radiologis. Signatures, ya tanda tangan kalian. If under 80 years, YRS itu years. Kalau under itu di bawah. Kalau kalian di bawah, under pressures, di bawah tekanan. Kalau under 18 years, kalau kalian di bawah 18 tahun, legal guardian signatures. Jadi ini orang tua, wali gitu ya, yang bertanggung jawab, yang legal. Guardians itu ya wali, signatures tanda tangannya. Date, ini adalah tanggalnya. Cukup itu saja. Nah, tugas kalian adalah menulis ulang ini dengan 2 versi. Satu versi tulis semuanya plus makna setiap ini, email address itu apa, name itu nama, birthday itu tanggal lahir, age itu, dan seterusnya. Bahasa Indonesia ditulis plus bahasa Inggrisnya dong. Dan jawaban kalian, jawabannya silakan bebas, bayangkan saja kalau kalian jadi pasien. Kalau jawabannya tidak usah pakai bahasa Indonesia ya, langsung bahasa Inggris. Kalian punya waktu kurang lebih 2 minggu guys, ini sebagai project kalian berikutnya ya. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah. Thank you for joining, tetap semangat.